Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lifa Ilma Bulkiyah dari kelompok 10 akan mereview buku yang berjudul Evaluasi Pembelajaran. Penulisnya itu Irwan Soulisa dan kawan-kawan. Penerbitnya Widina Bakti, Parsada Bandung. Tempat dan tahun terbitnya itu Bandung, Oktober tahun 2022. Jumlah buku tersebut 253 halaman. Baik, saya akan menjelaskan per babnya. Bab pertama itu menjelaskan konsep dasar evaluasi pembelajaran sebagai bagian penting dalam proses pendidikan. Evaluasi dijelaskan sebagai proses sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menafsirkan data hasil belajar siswa. Selain itu, dijelaskan perbedaan antara tes, penilaian, dan evaluasi, di mana evaluasi memiliki cakupan paling luas. Evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga proses pembelajaran sebagai dasar untuk memperbaiki dan peningkatan kualitas pendidikan. Kemudian bab 2 itu menjelaskan keterkaitan antar pengukuran, penilaian tes, dan evaluasi dalam pembelajaran. Pengukuran digunakan untuk memberi angka terhadap hasil belajar, penilaian untuk menafsirkan makna dari angka tersebut, dan tes sebagai alat ukur. Sementara itu, evaluasi mencakup semua proses tersebut dan menggunakan untuk mengambil keputusan pendidikan seperti perbaikan pembelajaran dan penentuan keberhasilan siswa. Bab 3 membahas penilaian kognitif yang berkaitan dengan kemampuan intelektual siswa. Ranah kognitif meliputi kemampuan mengingat, memahami, dan menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penguasaan materi serta kemampuan berpikir kritis siswa. Oleh karena itu, penilaian tidak hanya berfokus pada hafalan, tetapi juga kemampuan berpikir tingkat tinggi. Bab 4 membahas penilaian afektif yang berhubungan dengan sikap, nilai, minat, dan karakter siswa. Penilaian ini penting untuk pendidikan, tidak hanya menekankan aspek pengetahuan, tetapi juga pembentukan sikap positif. Teknik yang digunakan antara lain observasi, angket, dan wawancara. Penilaian afektif digunakan secara berkelanjutan untuk mendapatkan gambaran perkembangan sikap siswa secara menyeluruh. Bab 5 menjelaskan penilaian psikomotor yang berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan praktik siswa. Penilaian ini tidak hanya kemampuan siswa dalam melakukan suatu tugas atau kegiatan secara langsung. Oleh karena itu, penilaian dilakukan melalui observasi dengan menggunakan kriteria yang jelas agar hasilnya objektif dan dapat menggambarkan kemampuan siswa secara akurat. Bab 6 membahas penilaian berbasis kelas yang dilakukan secara terus-menerus selama proses pembelajaran berlangsung. Penilaian ini bertujuan untuk memantau perkembangan siswa dalam aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selain itu, penilaian berbasis kelas juga memberikan umpan balik kepada siswa dan guru agar proses pembelajaran dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan. Bab 7 menjelaskan penilaian autentik yang menilai kemampuan siswa dalam konteks kehidupan nyata. Penilaian ini menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Selain menilai hasil akhir, penilaian autentik juga memperhatikan proses belajar siswa sehingga memberikan gambaran kemampuan yang lebih menyeluruh. Bab 8 membahas penilaian portofolio, proyek, dan produk sebagai bentuk penilaian alternatif. Portofolio merupakan kumpulan hasil kerja siswa yang menunjukkan perkembangan belajar. Sementara itu, proyek dan produk menilai kemampuan siswa dalam merencanakan, melaksanakan, dan menghasilkan karya. Penilaian ini menekankan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Bab 9 membahas bagaimana alat atau instrumen evaluasi pembelajaran, baik tes maupun non-tes. Instrumen harus disusun sesuai dengan tujuan pembelajaran agar hasilnya valid dan variabel. Pemilihan instrumen yang tepat sangat penting karena akan menentukan keakuratan data yang diperoleh dalam evaluasi. Bab ini menjelaskan teknik pemberian skor dan pengolahan hasil nilai belajar siswa. Scoring dilakukan sebelum hasil diubah menjadi nilai akhir. Dalam proses ini diperlukan pedoman yang jelas agar penilaian bersifat objektif, adil, dan konsisten bagi semua siswa. Bab 11 ini membahas validasi instrumen penilaian sebagai ukuran ketepatan alat ukur. Instrumen yang valid mampu mengukur apa yang seharusnya diukur sesuai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, ujian
validitas sangat penting agar hasil evaluasi dapat dipercaya dan digunakan secara tepat. Bab 12 menjelaskan reliabilitas instrumen penelitian yang berkaitan dengan konsistensi hasil pengukuran. Instrumen yang reliable akan memberikan hasil yang sama jika digunakan dalam kondisi yang sama secara berulang. Hal ini penting untuk menjamin keandalan hasil evaluasi. Bab 13 membahas pengolahan hasil evaluasi pembelajaran serta tindak lanjut, dan hasil evaluasi diolah agar menjadi informasi yang bermakna. Hasil tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Bab terakhir, bab 14 ini membahas sebagai permasalahan dalam evaluasi pembelajaran, seperti kesalahan dalam penyusunan instrumen atau penafsiran hasil. Bab ini menekankan pentingnya pemahaman konsep evaluasi yang benar agar kesalahan dapat diminimalkan dan proses penilaian menjadi lebih efektif dan akurat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Evaluasi Pembelajaran, karya dari Arif Aulia Rahman dan Cut Nasira. Buku ini membahas tentang bagaimana cara melakukan penilaian dalam proses pembelajaran secara baik dan benar, khususnya bagi guru dan mahasiswa pendidikan. Langsung saja kita masuk ke isi bukunya. Pada bab pertama dijelaskan tentang konsep dasar evaluasi. Di sini kita belajar bahwa evaluasi itu tidak hanya sekedar memberi nilai, tetapi ada 3 tahap, yaitu yang pertama itu pengukuran, yang kedua penilaian, dan yang ketiga itu evaluasi. Artinya, guru tidak hanya melihat angka, tetapi juga memahami kemampuan siswa dan mengambil keputusan dari hasil tersebut. Selanjutnya, pada bab kedua dibahas tentang model dan pendekatan evaluasi. Intinya, ada banyak cara yang bisa digunakan dalam melakukan evaluasi, seperti model Taylor dan CIPP. Namun yang paling penting adalah guru harus memilih metode yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kondisi siswa. Pada bab selanjutnya atau bab ketiga, buku ini membahas tentang evaluasi jenis tes. Tes digunakan untuk mengukur kemampuan siswa, misalnya melalui prates, post-tes, tes formatif, dan sumatif. Selain itu, ada juga berbagai bentuk soal seperti esai dan pilihan ganda. Dengan tes ini, guru bisa mengetahui perkembangan belajar siswa. Kemudian, pada bab keempat dibahas tentang evaluasi non-tes. Di sini dijelaskan bahwa tidak semua kemampuan bisa diukur dengan tes. Misalnya, sikap dan keterampilan lebih cocok dinilai melalui observasi wawancara atau portofolio. Jadi penilaian menjadi lebih lengkap. Pada bab selanjutnya atau bab kelima dijelaskan tentang 3 ranah penilaian, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Artinya, penilaian tidak hanya fokus pada pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilan siswa. Yang terakhir, pada bab ke-6 dibahas tentang analisis instrumen penilaian. Di sini dijelaskan bahwa soal atau alat evaluasi harus memiliki kualitas yang baik, seperti valid, reliable, dan tidak terlalu sulit, dan mampu membedakan kemampuan siswa. Dari keseluruhan isi buku ini dapat disimpulkan bahwa evaluasi pembelajaran harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melihat nilai, tetapi juga proses dan perkembangan siswa. Kelebihan dari buku ini adalah materinya lengkap, mudah dipahami, dan banyak contoh. Namun, masih ada kekurangannya, adalah masih minim gambar dan belum banyak membahas teknologi dalam evaluasi. Namun, secara keseluruhan, buku ini sangat direkomendasikan bagi mahasiswa dan guru sebagai panduan dalam memahami evaluasi pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.